Oke, confirm. Mulai live malam hari ini. Start dari IHSG dulu. Mari semuanya. Wah, chartnya gak pas. Oke, kita start ya semuanya ya. IHSG udah mulai merah setelah naik berhari-hari 0,55%. Koreksinya didorong dari saham brand ya, didorong dari saham brand turun 12%. Cara kayak gini, ini bentuknya jadi kayak apa, kayak double tops yang di tok yang diet ke IG aku @_official yang diet lagi di lap kameranya. Terus ini jadi dia berpotensi bisa lanjut terkoreksi, brandnya bisa koreksi sampai 2760. Terus kemudian cuan yang membuat market turun hari ini ya 6,7%. Petro saham-saham KPP ini turun 5,84%, TPIA 5%, dan juga BRPT 4,8%. Pasti kalian nanya masih bisa naik nggak? Masih bisa, tapi jawabannya sih sebenarnya trennya bakalan zigzag aja atau bakalan sideways aja gitu ya. Secara pergerakan market hari ini tuh sempat gap up openingnya didorong dari saham big banks dan komoditas yang sempat menguat, tapi akhirnya ditutup turun ya, cenderung membentuk candle merah. Banyak ada ekornya di sini karena aksi profit taking dan kita cenderung wait and see. Terus kemudian hari ini BBCA transaksi 2,9 triliun rupiah, BBCA 2,9 T. Transaksinya dari beberapa hari kemarin sejak tanggal 9 Juni sampai hari ini volume transaksinya semakin mengecil gitu. Terus kemudian TPIA transaksi 1,9 triliun rupiah dan juga BBRI 1,5 triliun rupiah. Asing hari ini net sell 328 miliar. Di saham TPIA 358 miliar, kemudian net sell di saham BRMS 103 miliar, dan di saham DSSA itu 100 miliar. Kemudian Bumi itu asing net sell 93 miliar, dan Kalbe Pharma itu net sell 77 miliar. Nah, terus teman-teman semuanya, beberapa hari kemarin saham Indo tuh udah naik beberapa hari berturut-turut. Kabarnya gimana sih? Saya akan membahas beberapa sentimen dan juga agenda market dalam sepekan ke depan, bahkan sampai akhir Juni nanti gitu ya. Jadi sentimennya bakalan bagus atau bakalan nggak bagus nih. Ada bagus nggak bagus, tapi berat mana nih sebenarnya, kesimpulannya gimana gitu. Oke, terus kita mau lihat dari rupiah kita dulu ya. Dari rupiahnya menguat dari level terendahnya pada tanggal 8 sampai 9 Juni itu mencapai 18.175, dan 9 Juni BI melakukan penguatan suku bunga ya, menaikkan suku bunga ya, jadi 25 basis poin waktu itu emergency sifatnya. Nah, kemudian rupiah menguat sudah sesuai dengan ekspektasi waktu itu sampai ke MA20 harapan saya ya waktu itu ya, dan ternyata masih bisa menguat lebih bagus lagi, dan ini membawa dampak positif di mana asing kembali masuk ke SBN kita juga, dan itu juga membuat rupiah kembali menguat gitu ya. Jadi SBN Indonesia yieldnya tinggi dan harganya murah, asing banyak masuk ke Indonesia lagi, jadi mungkin dianggap sudah terlalu murah, kira-kira seperti itu. Ada sentimen positif dari BI yang ada kemungkinan, meskipun ada yang menebak bakalan tetap gitu ya, tapi ada kemungkinan BI bakalan nurunin suku bunga, bakalan naikin, salah ngomong, mohon maaf, bakalan naikin suku bunga lagi pada rapat Dewan Gubernur pada tanggal 18 Juni nanti atau besok, sehingga rupiah masih bisa menguat kalau seandainya BI menaikkan suku bunga lagi. Tapi sudah cukup banyak suku bunga dinaikkan, sudah cukup 75 basis poin, jadi belum tentu naik lagi. Kemudian kita ke harga minyak dunia ya.
Ada WTI crude oil dan juga ada UK oil. Teman-teman perhatikan, harga minyak dunia membaik ya, di sini turun sampai ke level sama seperti 4 Maret 2026. Ini adalah level sebelum perang terjadi atau saat awal-awal perang terjadi. Dan harga minyak dunia masih bisa terkoreksi lagi hingga mencapai level 67 kalau nanti Amerika beneran baikan sama Iran. Rencananya pada tanggal 19 menandatangani kesepakatan damai. Seperti yang saya sempat sebutkan sebelumnya bahwa Amerika ini akan ada midterm election dan Donald Trump nggak mau inflasi di Amerika itu jadi tinggi dan itu akan mengurangi popularitasnya dia dan juga mengurangi popularitas dari Partai Republik gitu ya. Jadi ini bukan untuk memilih presiden midterm election ini gitu ya. Tapi teman-teman ini akan berdampak ya pada partai tersebut gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau misalkan inflasinya tinggi nanti pasti rakyat juga nggak happy. Oke. Terus kemudian kita mau lihat UK oil. Kalau tadi kita lihat WTI crude oil atau US oil, nanti kita akan lihat UK oil ya. Sedikit tentang midterm election atau pemilu paruh waktu. Ini adalah pemilihan umum di Amerika yang diadakan tepat di tengah masa jabatan presiden yang berdurasi 4 tahun. Dan pemilu ini nggak memilih presiden, tapi menentukan pihak yang menguasai Kongres untuk 2 tahun sisa masa jabatan presiden. Ya, ini udah pernah saya bahas sebelumnya. Kita mau lihat UK oil atau Brent crude oil. Nah, ini harga minyak pas banget di support MA 200 ya, baik UK oil maupun US oil tadi atau WTI crude oil. Jadi UK oil itu Brent crude oil, kalau US oil itu WTI crude oil. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini dia bisa mantul dikit, habis itu bisa ada turun atau koreksi lagi. Bahkan kalau misalkan nanti beneran damai itu bisa sampai ke level sekitaran balik ke masa sebelum perang ya. Jadi mungkin kalau UK oil sampai ke 70-an bisa sampai ke area itu. Jadi 68 70 itu bisa di area tersebut baik UK oil maupun Brent crude oil gitu ya. Dan itu menjadi satu sentimen yang sangat bagus sekali buat APBN kita, buat sentimen dalam negeri kita, karena beban APBN kemarin jadi semakin berat karena apa? Beban APBN itu jadi semakin berat karena harga minyak melambung tinggi dan juga subsidi BBM, karena BBM-nya tidak dinaikkan banyak, apalagi BBM subsidi tidak naik, itu membuat beban APBN jadi semakin besar gitu ya, menanggung subsidi APBN ini. Bagaimana jika Selat Hormuz dibuka? Ya, bagaimana jika Selat Hormuz dibuka? Nah, jadi Presiden Amerika Donald Trump itu juga mengatakan bahwa Selat Hormuz itu bakalan dibuka penuh sebelum Jumat gitu. Sebelum Jumat itu tanggal 19 pas penandatanganan dan katanya bakalan dibuka penuh. Tapi kalau ngomongannya Trump kita belum tentu bisa percaya ya. Jadi nanti tergantung Iran bagaimana, apakah Iran akan membuka penuh gitu ya. Karena kalau Iran yang ngomong Selat Hormuz akan dibuka, ya kita bisa percaya. Tapi kalau Trump yang ngomong kan itu sepertinya di luar wewenangnya Trump gitu kan ya. Nah, jadi karena yang nutup kan Iran ya kan. Jadi Trump mengatakan Selat Hormuz diperkirakan kembali dibuka penuh sebelum Jumat setelah kemajuan negosiasi dengan Iran. Dan itu sebenarnya yang juga membuat harga minyak turun, dan impactnya sebenarnya masih nunggu sekitaran 1-2 bulan untuk harga untuk inflasi kembali normal kembali gitu ya. Nah, jadi supaya inflasinya kembali normal, midterm election itu kalau nggak salah di bulan September atau November ya. Ya, di November 2026. Jadi kalau Hormuz dibuka sekarang, dibuka dalam waktu dekat ini, inflasinya bakalan bisa lebih normal itu sekitar bulan September. Ya, September bisa lebih normal inflasinya. Kalau
ya, karena membutuhkan kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz itu dia butuh waktu buat keluar dari Selat Hormuz dan mencapai tujuannya itu sekitar 1 sampai 2 bulanan gitu ya. Meskipun sekarang harga minyak sudah mulai turun atau sudah mulai kembali seperti masa sebelum perang, di awal-awal perang lah, bukan sebelum perang. Beberapa udah turun, tapi ya impact inflationnya nggak secepat itu nurunin harganya gitu teman-teman. Terus kemudian ini hari tanggal 17 ya, apalagi yang akan terjadi ke depan ya. Oh iya, impactnya apa harga minyak turun ini? Pastinya impactnya ke saham-saham dari sektor komoditi minyak dunia itu bisa agak terkoreksi. Kalau saham Amerika seperti contohnya ini agak terkoreksi. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia agak berbeda teman-teman. Jadi Exxon Mobil ini juga turun, bentuknya kayak gini, persis ngikutin harga minyak. Terus kemudian ini COP ini juga turun. Kemudian Occidental Petroleum Corporation ini juga bakalan bisa terkoreksi atau turun. Jadi Chevron ini juga bisa turun, dan saham-saham dari sektor perbankan, sektor defensif dan sektor lainnya, sektor transportasi ya, airlines, terus pelayaran itu bisa terdampak positif gitu. Nah, terus dari Indonesia sendiri bagaimana untuk saham Medco contohnya ya, ini agak berbeda. Di Indonesia ketika harga minyak naik tinggi, waktu itu Indonesia naiknya cuma sebentar, dan pas harga minyak rally dia juga nggak ikutan rally, tapi kemudian malah agak-agak turun juga. Jadi ini di Indonesia agak lain memang gitu untuk saham minyaknya, dan kita justru malah ada ngetes untuk Medco ini karena Medco satu-satunya yang belum naik untuk saham dari sektor komoditi ya. Sektor komoditi di mana Indonesia belakangan banyak sentimen positif untuk sektor komoditi. Demikian pula dengan saham SA yang hari ini tadi juga naik sekitar 8,13%. Hari ini juga udah naik ya. Jadi kita lihat Medco ini sebenarnya dan saham-saham terkait dengan sektor energi di Indonesia ini banyak terdampak dari sentimen dalam negeri, makro dalam negeri. Jadi makro dalam negerinya kurang bagus beberapa waktu yang lalu, jadi saham-saham ini juga ikut terdampak gitu. Terus kemudian juga saham Elsa ya, dengan naiknya Pertamax atau BBM non subsidi ini bisa mengurangi beban dari Pertamina yang selama ini nalangin di tengah kenaikan harga minyak dunia ya. Jadi nggak naik banyak harga BBM-nya, tapi Pertamina yang nalangin dulu. Nah, ini bisa mengurangi beban dengan kenaikan harga BBM, ini bisa mengurangi beban dari Pertamina. Dan ini impactnya bisa ngaruh ke mitra bisnisnya ya, ke Medco sebagai mitra bisnis atau supplier Pertamina mungkin bisa ngaruh ke situ, dan Elsa ya yang menjadi bagian dari anak usahanya, dia penunjang seperti kontraktor. Nah, untuk Elsa sendiri mungkin tunggu retracement sekitaran 560 atau 575-an, dan ini bukan nyuruh beli, ini cuman saran daripada kamu beli di atas, lebih baik nawar di bawah ya, kira-kira di area tersebut. Terus kemudian ada sentimen positif dari dalam negeri di mana katanya BGN itu mau mengurangi jumlah penerima MBG, di mana yang dikurangin adalah penerima MBG yang sebenarnya nggak butuh gitu, yang uang sakunya udah sultan sekitar 100-200 ribu per hari. Tujuannya supaya pemberian bantuan MBG lebih tepat sasaran ke yang membutuhkan, dan ini bisa menghemat anggaran hingga 2,4 triliun setiap bulannya. Nah, artinya anggaran MBG bisa lebih efisien, dan ini bagus untuk APBN kita. Jadi nilai pemangkasan anggaran tersebut setara dengan penghematan 67 triliun atau 1,7% dari total APBN 2026. Gitu, beberapa waktu yang lalu sudah dipangkas, dan ini pemerintah akan terus melakukan efisiensi. Harapannya benar-benar dilaksanakan, bukan hanya perencanaan saja. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu MBG sempat
dikurangin 67 triliun atau 1,7% dari total APBN, dan katanya ini masih akan dikurangin lagi gitu. Semoga beneran dikurangin dan itu menjadi sentimen yang bagus gitu ya. Karena kemarin MBG 6 hari jadi 4 hari, tapi ada beberapa pihak yang mengatakan masih 6 hari gitu. Kemudian pada 18 Juni, agenda berikutnya 18 Juni pemotongan suku bunga The Fed. 18 Juni besok besok malam atau paginya Indo 19. Jadi The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga di level 3,75% karena inflasi melonjak tinggi, jadi 4,2% efek dari kenaikan harga minyak akibat konflik Amerika-Iran ya. Dan data tenaga kerja pada waktu itu juga masih solid gitu. Jadi non-farm payroll di Mei 2026 itu 172.000, artinya 2 kali lipat dari perkiraan sebelumnya yang hanya 86.000. Dan data 2 bulan tersebut sebelumnya juga direvisi naik jadi 93.000. Padahal biasanya datanya direvisi turun. Artinya sebenarnya ini bisa menjadi alasan kuat untuk The Fed buat nurunin suku bunga sebetulnya. Tapi karena inflasinya tinggi ya, maka meskipun data non-farm payroll-nya itu bagus, nah tapi tetap The Fed tidak akan menaikkan suku bunga atau tetap akan menahan gitu ya. Jadi mungkin nggak menaikkan tapi lebih ke menahan. Impactnya bagaimana? Impactnya sebenarnya ini sudah diperkirakan oleh market, harusnya tidak akan memberikan dampak yang signifikan banget ke market gitu ya. Dan juga Kevin Warsh ini bilang akan memimpin pertemuan FOMC pertamanya sebagai ketua The Fed pada meeting pekan ini. Jadi market akan memperhatikan bagaimana Kevin Warsh mengubah pendekatan komunikasi termasuk bobot dot plot dan juga forward guidance gitu. Nah, terus dampaknya sebenarnya bagaimana ke market untuk volatilitas obligasi, dolar, emas, dan juga saham itu bisa agak volatility-nya agak naik gitu ya, karena market bisa menilai risiko berdasarkan POV dari Kevin Warsh. Jadi kalau POV-nya Kevin Warsh itu cenderung hawkish atau cenderung ke depan bakalan banyak menaikkan suku bunga, itu market bisa agak-agak melambat gitu ya, bursa Amerika bisa agak melambat gitu. Di mana trader dan investor juga harus memantau CPI, laporan tenaga kerja, dan harga energi untuk membaca arah kebijakan The Fed dalam jangka pendek nanti gitu. Dan intinya yang ingin saya sampaikan untuk The Fed ini sebenarnya sudah diperkirakan oleh market, harusnya nggak akan menimbulkan gejolak yang sampai gimana terkait dengan suku bunganya, tapi nanti yang lebih diperhatikan sebenarnya kebijakannya si Kevin Warsh ini ke depan gimana gitu, untuk pendekatan komunikasi, ngatur bobot dot plot dan forward guidance-nya gitu. Jadi bukan hanya soal suku bunga saja yang diperhatikan dan yang menimbulkan fluktuasi itu bukan cuma suku bunga. Kemudian BI bakalan katanya bukan katanya BI ya. Jadi diperkirakan akan menaikkan suku bunga 25 basis poin menjadi 5,75%. Dalam kondisi biasa kenaikan suku bunga membuat saham turun, tapi dalam kondisi sekarang bisa berdampak positif karena sangat dibutuhkan untuk stabilisasi rupiah. Jadi stabilisasi rupiah menjadi faktor, menjadi satu sentimen positif buat IHSG kalau rupiahnya menguat. Jadi kalau ada spread yang besar antara suku bunga The Fed dan BI, itu bisa menarik perhatian investor global untuk masuk ke market Indonesia. Karena potensi returnnya pastinya jadi lebih besar gitu. Nah, tapi di sisi lain FEBUI juga memperkirakan BI menahan suku bunganya di 5,5%. Nggak naikin lagi karena BI sudah menaikkan total suku bunga sekitar 75 basis poin dan efeknya ke rupiah sudah cukup terlihat seperti yang tadi saya bahas di awal gitu ya. Terus rupiah juga masih bisa berpotensi lanjut menguat seperti yang tadi saya bilang di awal. Kemudian saya mau bahas CPO. Harga CPO berpotensi naik didorong dari program B50 dari pemerintah, yang ini dimana sebelum ada berbagai kebijakan tentang DSI itu sentimen B50 ini sudah sempat mendorong harga saham CPO naik gitu. Implementasi B50 mulai 1 Juli 2026 ini akan mendorong kenaikan harga CPO karena Indonesia akan menyerap lebih banyak minyak sawit buat kebutuhan biodiesel campurannya 50% sehingga porsi ekspor berkurang dan pasokan global menjadi lebih ketat. Nah, ekspektasi peningkatan permintaan ini sudah dimulai
mulai direspon oleh market dan membuat harga CPO bergerak naik ya. Seiring dengan peran Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia yang sangat mempengaruhi keseimbangan supply dan demand secara global, kita mau lihat beberapa saham CPO dan kita mau lihat harga CPO saat ini bagaimana. CPO crude palm oil futures sekarang masih sideways aja ya, jadi Indonesia juga akan membuat bursa mineral, mungkin bursa komoditi juga menggunakan harga patokan dari Indonesia. Ke depan gimana pelaksanaannya saya nggak tahu, semoga lebih ada kepastian. Dan kita lihat saat ini untuk saham CPO seperti contohnya ada saham Ali, Astra, Agro, Lestari. Perhatikan di sini ini masih downtrend. Ada sedikit pantulan dalam jangka pendek, tapi kita sebaiknya wait and see dulu. Kita mau lihat saham LSIP sudah naik lebih cepat, sudah naik lebih signifikan. Kita sedang menunggu koreksi atau retracement dari saham LSIP ini sekitar level 1200 gitu. Terus kemudian kita mau lihat untuk saham TAPG. TAPG saat ini kita juga melihat di sini sudah membentuk V dan ada potensi sedikit retracement. Bentuknya kayak gini. Nah, jadi tunggu sekitaran level 1435 atau 1400-an di sini. Terus Unilever ini marginnya juga tergantung CPO, meskipun sedikit exposure dan dia produsen biodiesel besar, non listed ya, secara lokalnya dominan gitu. Terus teman-teman perhatikan kalau Unilever ini kemarin lagi berbenah juga, ada menjual beberapa lini bisnisnya dan memperbaiki dia punya laporan keuangan ya, kinerjanya jadi lebih baik. Mungkin kita bisa watch juga, tapi bukan sebagai pilihan utama. Kalau dari sektor CPO kita masih melihat LSIP, retracement dari LSIP mungkin sekitar 1195-an atau 1200-an di sini gitu. Terus kemudian agenda lain this week itu tanggal 19 Juni itu ada cut off rebalancing FTSE yang dikeluarin, ada saham di SSA ya, ini bakalan mungkin ada penurunan lagi untuk saham di SSA. Dan saya tidak pernah merekomendasikan saham ini, jadi kalau ada yang kemarin ada yang nanya katanya rekomendasi saham di SSA, ya Tuhan, katanya siapa gitu, nggak pernah ya, kita tidak pernah merekomendasikan ini, apalagi dia keluar dari MSCI karena HSC. Terus kemudian GoTo ini juga kena dilation dari FTSE mid cap ya, ini gocap ya, masih kurang bagus untuk GoTo secara prospek harga sahamnya. NCKL ini ada dilation dari FTSE. NCKL ini dia diuntungkan dengan kebijakan DSI yang ternyata bukan ekspor satu pintu, tapi DSI lebih ke pengawasan. Ini sudah naik sekitaran 22%. Kita tahu ini breakout dari double bottomnya. Kita masih mau wait and see dulu, karena pada tanggal 19 ini ada cut off rebalancing FTSE yang bisa membuat dia bisa terkoreksi gitu ya. Terus kemudian ada saham micro cap seperti CNMA, DAAS, DOIT, dan juga Hill Emilia ini juga kena sentimen negatif dari cut off FTSE gitu. Jadi nggak ada saham yang baru yang masuk ke indeks gitu ya. Terus kemudian bakalan ada rilis data ekonomi China di bulan Mei 2026 ya. Jadi akan ada perkiraan penurunan di 3,4 konsensusnya. Kemudian penurunannya terjadi di angka 3,5 ya, jadi turun 3,5%, artinya udah sesuai dengan konsensus atau perkiraan analis. Dan krisis di China, krisis properti di China itu artinya masih berlangsung, jadi masih terjadi gitu ya. Terus kemudian untuk industrial production itu naik dari 4,1 sampai 4,5%. Di mana ini menunjukkan aktivitas manufaktur masih kuat, dan juga retail sales turun dari 0,2% jadi turun tadinya naik 0,2% dari 0,2% naik jadi turun 0,6%, di mana
masyarakat masih cenderung mengurangi belanja gitu ya. Dan secara keseluruhan rilis data ekonomi China ini cenderung bervariasi. Untuk unemployment rate-nya juga turun dari 5,2 jadi 5,1%. Semua data ini variatif, tapi menunjukkan ekonomi China itu masih belum benar-benar pulih dari sisi konsumsi dan investasinya. Nah, dampaknya ke Indonesia sebenarnya sekali lagi lebih ke sektor komoditas ya. Nah, komoditas untuk Indonesia ekspor ke China, China sih masih tetap membutuhkan meskipun ekonominya melambat. Cuman saya memperhatikan kalau China itu dia ada mengembangkan sumber listrik dari matahari, dari tenaga surya itu sudah sangat besar sekali. Jadi energi baru terbarukannya di China itu sudah sangat dikembangkan, dan ketergantungan terhadap impor batu bara dari Indonesia, dari banyak negara itu juga dari tahun ke tahun itu sudah semakin menurun. Hingga mungkin dalam beberapa tahun ke depan, mungkin up to 10 tahun ke depan, ketergantungan China terhadap batu bara dari Indonesia maupun dari negara lain akan semakin kecil lagi gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuman mengandalkan dari ekspor komoditas kita aja untuk tahun-tahun ke depan itu. Terus masih tetap dibutuhin sih, komoditas dari Indonesia masih sangat tetap dibutuhkan. Cuman China mereka sudah mengurangi ketergantungan gitu ya. Terus sama China itu merupakan pasar ekspor terbesar dari Indonesia. Jadi kalau permintaan demand dari China turun, maka ekspor Indonesia juga ada potensi ikut turun gitu. Oke. Bank of Japan udah menaikkan suku bunga yang kemarin kita sudah antisipasi, impactnya nggak terlalu signifikan ke market seperti yang kita sudah bahas dalam live sebelumnya ya. Jadi menaikkan suku bunga 25 basis point. Tren suku bunga tinggi mulai terjadi di banyak negara ya, termasuk di Jepang. Jadi ini efeknya gimana sih ke pasar saham ke depan? Sebenarnya kalau kenaikan suku bunga membuat saham tuh lebih cenderung turun, tapi kalau kita perhatikan saham-saham dari sektor teknologi, AI, terutama semikonduktor, itu pertumbuhannya masih sangat besar, pertumbuhan revenue. Seperti contohnya Nvidia, meskipun udah seukuran itu, ternyata masih bisa bertumbuh, revenue-nya masih bisa bertumbuh. Disusul lagi dengan potensi IPO dari perusahaan-perusahaan AI seperti OpenAI dan juga Anthropic ya. Pertanyaannya, apakah saham-saham Amerika dari sektor teknologi dan semikonduktor ini sudah bubble? Jawabannya belum. Kalau kalian teman-teman takut bubble ya, belinya sebenarnya di retracement banget aja, kayak nawarnya tuh jangan terlalu dekat, nawarnya agak jauh. Dikasih nggak sih, kita sering nawar jauh untuk saham-saham Amerika, kita sering nawar sampai agak ke bawah, kayak di support, di bawah support lagi gitu. Itu kenyataannya kita sering dikasih sih. Malah kalau kita nawarnya agak kurang pelit nawarnya, itu biasanya kena terus turun lagi, sempat turun lagi, kira-kira kayak gitu. Jadi intinya teman-teman nggak usah takut bubble, diantisipasi dengan nawar pelit aja seperti yang diajarkan di M-Trade Academy dan di stock pick kita di M-Trade Academy itu juga kayak gini teman-teman. Ini ada watchlistnya. Nah ini contoh, ini yang US stock, ini ada watchlistnya. Kita nawar pelit gitu. Jadi ada watchlistnya di sini, ini nawar pelit watchlistnya gitu. Enggak yang watchlistnya di atas gitulah. Oke, terus ada kabar penting apa yang kita nanti juga di bulan Juni, dan ini menurut aku yang paling penting. Pada tanggal antara 15 sampai 26 Juni kita menanti keputusan yang sangat penting sekali buat Indonesia, yaitu review rating dari Standard & Poor's gitu. Nah, jadi rating dan outlook Indonesia saat ini, ratingnya kalau dari Moody's itu di Baa2 itu Indonesia tetap ratingnya masih belum ada penurunan, tapi outlook diturunkan ya, outlooknya negatif. Kemudian dari Fitch waktu itu ratingnya Indonesia tetap di triple B, tapi outlooknya juga diturunkan negatif. Artinya resikonya membesar dengan outlook negatif ini, ke depan bisa turun.
Kemudian dari S&P ini belum ya, outlooknya masih stable dan ratingnya masih triple B, tapi S&P yang belum memberikan keputusan tentang rating maupun outlook itu sendiri. Kita lagi menunggu keputusan dari S&P yang beberapa waktu yang lalu berkunjung ke Indonesia. Kita tunggu sampai akhir Juni ini bagaimana, dan ini adalah satu hal yang sangat penting banget diperhatikan. Setelah IHSG menguat beberapa hari terakhir, penyebab penguatan IHSG saya sudah sempat bahas pada live sebelum ini. Kayaknya nggak ada rekamannya karena error kalau nggak salah, atau ada ya. Jadi teman-teman cek aja. Tapi aku akan ngulang ya, aku ulang sedikit. IHSG itu menguat beberapa hari terakhir ini sejak tanggal 9 Juni. Saya rangkum yang pertama karena 9 Juni DPR mendorong buyback saham, kemudian 9 Juni BI menaikkan suku bunga secara emergensi dan membuat rupiah membaik. 11 Juni ada opsi pemangkasan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, dan saya nggak tahu tuh sudah dijalankan belum, tapi baru wacana-wacana sampai hari ini. Kemudian BGN juga evaluasi MBG. 9 Juni lagi pemerintah resmi membatalkan skema growth split di sektor minerba, dan itu menjadi sentimen positif buat sektor komoditas. Kemudian 10 Juni BBM non subsidi dinaikkan. 12 Juni Danantara menjelaskan implementasi DSI bukan ekspor satu pintu tapi sebagai pengawas. Itu sentimen yang sangat bagus sekali. Kemudian dan saham metals, Pak Prabowo ketemu dengan Presiden Jerman di Jakarta, memberikan sentimen positif untuk sektor komoditas metals. Jadi itu yang menyebabkan IHSG menguat selama beberapa hari terakhir, dan semua sentimennya itu udah lewat semua. Sekarang kita sudah mulai harus hati-hati dengan rawan profit taking di dalam jangka pendek, terutama untuk saham-saham perbankan dan juga untuk saham-saham komoditas terkait. Dan yang kita tunggu saat ini itu dari Standard & Poor's yang berpotensi menurunkan outlook Indonesia dan bahkan berpotensi menurunkan rating Indonesia. Seperti kita ketahui waktu itu Moody's waktu nurunin outlook Indonesia itu kayaknya belum terjadi perang Amerika-Iran dan harga minyak belum setinggi itu, rupiah juga belum sampai selemah itu gitu ya. Jadi kondisinya agak berbeda ketika Moody's waktu itu memberikan penurunan outlook dan rating tetap. Kemudian saat ini S&P berpotensi memberikan review di bulan Juni ini. Kondisinya sangat berbeda sekali, dimana dengan harga minyak yang sempat naik tinggi dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni ini menjadi beban lebih buat APBN. S&P sudah berkali-kali memberikan peringatan terhadap Indonesia terkait dengan risiko penurunan profil kredit, beban bunga utang yang semakin besar, peringkat utang Indonesia yang dinilai jadi paling rentan di Asia Tenggara kalau konflik Amerika dan Iran itu berlangsung lebih lama. Kemudian juga eksekusi yang buruk atas kebijakan sentralisasi ekspor komoditas yang bisa merusak metrik kredit negara dan menciptakan ketidakpastian downside yang lebih besar terhadap rating. Tapi kemarin buru-buru dari DSI pada tanggal 9 Juni segera memberikan satu pengumuman bahwa ini bukan ekspor tersentralisasi tapi pengawasan aja. Semoga ini membuat S&P memberikan rating yang lebih baik terhadap Indonesia dan review outlook yang lebih baik terhadap Indonesia gitu ya. Jadi semoga tidak di downgrade. Kalau di downgrade dari triple B ke triple B minus itu sebenarnya masih investment grade, tapi itu mepet banget dan pastinya banyak dana asing bisa keluar kalau diturunin. Oke ya, jadi biasanya pemeringkat kredit atau lembaga pemeringkat rating itu rating utang akan menurunkan outlook dulu menjadi negatif sebelum menurunkan rating. Dalam hal ini kemarin Moody's dan Fitch udah nurunin nurunin outlook Indonesia, bukan rating gitu ya. Oke, be very careful di bulan Juni belum lewat, Juni ujian. Kemudian ada review MSCI 19 Juni 2026, pengumuman MSCI Global Accessibility Market Review, 24 Juni pengumuman MSCI Market Classification Review, dan 24 Juni ini yang menjadi penentuan Indonesia tetap di emerging market atau turun ke frontier market. Potensinya saya melihat Indonesia tetap di emerging market, ya kecil kemungkinan terjadi di frontier market, meskipun kemungkinan kecil itu tetap harus kita waspadai. Sekali lagi, kemungkinan kecil, mau sekecil kemungkinannya 5% aja pun juga itu masih tetap kemungkinan yang harus kita antisipasi dan waspadai gitu ya.
Oke, terus kemudian skenarionya dari MSCI ada 3. Yang pertama, worst case tone negatif, Indonesia di downgrade ke frontier dan kemungkinan kecil banget. Netral negatif, masih pembekuan dipertahankan, review diperpanjang tanpa tone positif terkait keterbukaan data tambahan, jadi cenderung non-event. Dan review positif, kalau positif itu sangat positif, pembekuan dipertahankan tapi ada tone positif terkait keterbukaan dan transparansi data kepemilikan. Dan status emerging market dipertahankan. Yang paling nyebelin sebenarnya kalau misalkan kondisinya itu tone-nya netral negatif, dimana nggak ada kabar, nggak dikabarin tetap di emerging atau turun ke frontier gitu ya. Semoga tidak sampai ke frontier. Tapi kita harus tetap antisipasi dengan cara ya jangan all in dulu gitu. Beli BCA gimana untuk investasi jangka panjang? Jawaban saya masih sama, untuk long term investing boleh. Valuasinya masih murah, apalagi kalau misalkan turun, harganya dikasih turun lagi, itu kesempatan yang bagus ya. Merecap untuk US stock. Opening US stock hari ini, teman-teman, sedikit saya sampaikan di sini sebelum saya bahas untuk saham-saham Indo lagi nanti. Kita mau lihat US stock menguat tipis. Indeks Dow Jones naik 0,13% dan sudah agak tinggi di sini. Kemudian Nasdaq di sini dibuka stagnan ya, terus kemudian naik dikit sih, terus kemudian S&P 500 di sini ini juga dibuka stagnan. Kita masih wait and see. Ya, jadi setelah pernyataan Trump bahwa kesepakatan Amerika-Iran belum final, sementara harga minyak berada WTI crude oil atau US oil itu berada di level 76,41 dekat area support gitu ya. Kemudian saham SpaceX yang sudah IPO beberapa hari yang lalu itu rally selama 3-4 hari berturut-turut. Jangan dihajar beli dulu, biarin turun biar ada retracement dulu. Kalau turun saya juga kepengen icip-icip saham ini teman-teman. Belajar untuk trading US stocks bagaimana caranya. Teman-teman bisa DM saya start US DM saya, nanti dikasih linknya ya, nanti dikasih linknya oleh tim saya. Oke, terus kemudian beberapa saham yang sudah naik tinggi seperti contohnya ARM ini naik 5% dan juga SML yang hari ini naik 5%. Kita lagi tunggu di area retracement ya. Kemudian ada banyak saham yang juga udah retrace juga masuk ke dalam watchlistnya M-Trade. Nah, saham-saham seperti ini yang udah naik tinggi, kalau kamu nggak mau kejebak bubble, tunggu di retracementnya ya. Jadi diajarin di M-Trade Academy. Oke, saya akan bahas beberapa saham Indonesia. Balik ke saham Indonesia lagi. Miss please bahas Medco, Bumi, BP, BRMS, MBMA, Antam, Archie, IPO, Jelly. IPO saya nggak akan bahas ya. Pada kondisi seperti ini IPO dan ya IPO wait and see dulu teman-teman. Apalagi nggak kondisi seperti ini pun kita nggak trade IPO stocks. Very spekulatif gitu ya. Kita mau lihat untuk Medco sebenarnya sudah saya bahas di awal tadi. Kalau mau beli Medco best price sekitar 1120 dan wait and see juga boleh ya, karena kondisinya masih Indonesia ke depan masih banyak yang dinanti pada 19 sampai 26 Juni bahkan sampai akhir Juni. BP tunggu koreksi atau tunggu retracement, tunggu turunnya dulu. Kemudian BRMS bagaimana kabarnya? BRMS juga sudah agak tinggi, sebaiknya tunggu koreksi atau retracement dulu. Nggak wise kalau ngehajar di atas sekarang. MBMA juga mungkin teman-teman tunggu koreksi atau retracement dulu. M-Trade ada nitip sendal di situ, nitip sedikit posisi di situ. Kemudian ada Antam, saham Antam teman-teman. Ada saham Antam, salah ketik lagi. Ayo Antam Indonesia juga sudah agak tinggi, jadi M-Trade tadi profit taking untuk jangka pendeknya di saham Antam. Jadi M-Trade sudah mulai trading lagi sedikit ya. Ini M-Trade Amerika lagi, M-Trade US, M-Trade Indo. Ya, ini beberapa hari terakhir bisa sempat profit taking Antam, BBCA, PTBA ya. Terus sebelumnya Indo banyak cut loss ya karena marketnya jelek banget. Dan ini udah mulai hijau-hijau lagi.
Cuman kita masih berhati-hati. Kesimpulannya sih kita masih berhati-hati untuk market Indonya gitu. Terus kemudian PTBA bagaimana? AADI PTBA masih menarik, tapi kalau mau beli sebaiknya tunggu koreksi atau retracement. Sebentar lagi dia mau bagi dividen 22 Juni CAMDEV. Biasanya kalau trading CAMDEV kita malah jual biar tidak terjebak dividen trap, karena 23-nya dia bisa turun mungkin sekitar 4%-an dari harga terakhir 22 Juni gitu. Terus kemudian AADI di sini juga secara fundamental sudah sangat menarik sekali. Koreksi sangat diharapkan sekali, dan kalau besok dia ada koreksi lagi, justru malah kita suka untuk AADI ini, kita lagi watch banget gitu ya. Oke, terus kemudian selain itu kita mau lihat untuk peluang MSCI downgrade. Tadi sudah aku bahas BQI, BMRI dan ADRO bagaimana kabarnya. BMRI dan ADRO, BMRI-nya agak ketinggian guys, jadi kalau mau beli BMRI bisa dikasih koreksi atau retracement sekitar 4170-an atau 4200. Aku selingin US stock sedikit. Perusahaan dari Lisa Su, sepupunya Jensen Huang AMD, mengakuisisi perusahaan optimasi memori atau Max, perusahaan private ya ini ya, dan ini perusahaan yang fokus pada teknologi optimasi memori berbasis AI. AMD kita M-trade sempat cuan 60% waktu itu, dan sekarang kita lagi nunggu koreksi atau retracement-nya lagi. Sebenarnya kita nunggu di 452, tapi kalau 452 berarti stage 2-nya patah, sekalian kita nunggu di sekitar levelan 411, di sekitar 411 di sini. Kita akan wait and see untuk AMD. Ini perusahaan yang juga masih sangat bagus sekali gitu ya. Nah, jadi integrasinya dengan Max membantu AMD ini mengatasi bottleneck memory, meningkatkan performa AI dan juga HPC workloads-nya dia gitu. Terus dampaknya ke market positif bagi AMD dan memperkuat posisi di pasar AI dan data center ya gitu. Terus kemudian aku mau bahas saham Indo lagi, nanti saya akan bahas saham US, saya akan bahas saham Indo. Terus ini ada pertanyaan dari Rido tentang ADRO. Sama teman-teman, sebaiknya kalau mau beli tunggu retracement dulu ya. Ini ada potensi retracement dalam beberapa hari ke depan karena sentimen positif dalam beberapa hari kemarin sudah direspon market semuanya, dan sekarang kita lagi wait and see beberapa agenda penting ke depan seperti MSCI pada tanggal 19 dan 24, masih juga menanti Standard & Poor's bagaimana memberikan outlook terhadap Indonesia, dan rating Indonesia itu ya. Ini perhatikan ADRO ini 2250, supportnya jadi wait and see dulu gitu. Terus kemudian aku mau bahas untuk saham dari sektor CPO yang dimana diuntungkan dengan program B50. SIMP tunggu di area retracement, kemungkinan sekitaran level 400, kalau bisa dikasih 480-an itu akan sangat bagus sekali, atau murah maksudnya. Resikonya kecil. NSSS, SMAR, dan DSSA faktor liquidity-nya kurang banget, Roshid, jadi aku skip dulu. Kemudian BBCA tadi udah aku bahas di awal sebetulnya. Jadi BBCA ini ada potensi retracement. Untuk BBCA untuk trading kayaknya tunggu turun dulu aja sekitar 56-57-an, tapi kalau untuk investing ini valuasi masih murah. Kalau investing mau beli sekarang atau nunggu beberapa hari ke depan itu nggak masalah. Antam juga saya sudah bahas tadi, jadi saya tidak akan bahas lagi untuk Antam, mungkin tunggu koreksi sekitaran level 2960-an. Kemudian Astra International ini teman-teman bisa tunggu di level retracement, kemungkinan sekitaran level 4550-an. Buat investing ini masih murah ya. Jadi faktor yang membuat dia turun lebih ke faktor eksternal kemarin. Kemudian untuk United Tractors juga sama ini teman-teman, kalau teman-teman mau tunggu aja sedikit retracement sampai level 20 sampai 21 ribuan, sekitar level 21 ribuan kira-kira itu. Terus kemudian kita mau lihat saham US lagi, ada saham Fox ya. Saham Fox ini turun banget. Fox Corporation dia mengakuisisi Roku. Nah ini yang saya bilang US stocks fluktuasinya lumayan, jadi kita nawar pelit, tapi kalau saham ini kita nggak lagi buy, sebenarnya nggak nge-review buy. Ada beberapa saham yang kita review buy, buka nggak ya US stocks ya. Oke, aku buka ini aja di satu saham US ya, Jefferies Financial Group. Nah jadi ini saham second linernya US.
Ini bukan sektor teknologi. Waktu itu kita belinya di bawah banget di sini. Sektor ini dari sektor keuangan udah cuan sekitaran 48% dan butuh kesabaran. Kalau jangka pendek mungkin ya sempat waktu itu ada penantian dikit naik turun kayak gitu kan ya, beberapa hari gitu. Tapi ini ada breakout ini dan breakoutnya cakep banget waktu itu. Kemudian untuk US stocks yang lain seperti contohnya saham-saham yang masuk dalam watchlist kita, disclaimer ada Roblox, CPB, dan Oracle. Pesan saya kalau ikut US Academy, jangan cuman ngelihat kode saham saja, tapi pastikan maksimal buy-nya ngikutin kita dan maksimal size-nya juga ngikutin kita. Gitu ya. Watchlist artinya belum tersentuh buy, sedangkan yang di area buy ini sudah tersentuh buy dan masih boleh buy, dan yang di area hold ini adalah saham-saham yang sudah tereksekusi buy tapi kita lagi ngehold saat ini. Sebagai contoh ini ada saham Louvre itu saham apa sih? Kodenya Louvre, barangkali ada yang berpergian di Amerika. Ini saham penerbangan ya, airlines. Kalau Indonesia apa? Garuda contohnya ya. Nah ini diuntungkan dengan apa? Dengan harga minyak turun, pilihannya saham di Amerika lebih banyak gitu ya. Jadi dengan harga minyak turun, saham penerbangan di Amerika naik. Bagaimana kabarnya dengan GYAA? Ya ini ya masih di area gocapan. Jadi masih agak kurang oke kalau kita mau trade ini, agak makso gitu resikonya juga. Nah ini contoh saham Softbase waktu itu kita buy breakout dan kemudian naik. Oke ya. Nah itu dari saya mau buka komennya. Rupiah mau kemana? Bisa ke 17.500-an. Kalau BI menaikkan suku bunga lagi. TPI ya sudah aku bahas. BBPT Raja. Tunggu koreksi dulu aja. Raja juga sama tunggu koreksi. Raja tunggu koreksi mungkin 34-an. Sentimen IHSG ya dari tadi sudah aku bahas. Sentimen IHSG udah aku bahas. Yang di TokTok yang di YT ke igoi aku @ellenme_official. Ellenme_official. Breeze tunggu turun juga, semuanya nunggu turun, agak ketinggian beberapa hari ini. MBMA tadi saya sudah bahas juga, tunggu koreksi dulu. Gap kalau saham US selalu ketutup, enggak di Indo pun juga nggak harus selalu ketutup gitu. Di masa sekarang bagusnya trading singkat atau long term, dan bagusnya koleksi apa? Kalau buat trading jangka pendek cuan bungkus aja. Kalau buat investasi jangka panjang, satu saham saja buat kalian yang tidak ikut invest atau investor. Kalian satu saham BBCA tunggu di 56 atau 57 gitu. Oke, terus IBM please, US stocks oke. IBM lagi oke banget, koreksi oke. Dan ini masuk ke area buy kita lagi ya. Kita akan infokan. Oke. Ada mitten ice yang terdampak positif dari Pildun nggak, Miss? Saya belum cek. Nanti tim saya akan cek gitu ya. Oke, terus kemudian AMMN. Double bottom. Wait and see dulu. Bentar ya. Pewon, Inco dan Tins, Arko, TLKM, Pratu, banyak bener yang ditanyain. Bumi, tunggu koreksi 152. Piala Dunia nambah GDP Amerika paling impactnya 0,1% GDP doang sih gitu. Yang terdampak saham-saham airlines Piala Dunia.
yang menikmati kenaikan pendapatan kayak Delta, United kayak gitu. Mari kita lihat saham-saham airlines Amerika ya, menarik. Dan juga dari sektor pariwisata seperti Marriott International. Nih, Delta Airlines. Delta Airlines ini juga naik, tren naik ya, kita bisa watch. Terus kemudian United Airlines ini juga lagi naik. Terus kemudian Marriott International. Nah, ini perhatikan, ini saham Marriott. Terus kemudian Hilton Worldwide. Ini juga perhatikan, ini banyak naik terkait dengan Piala Dunia ya. Nah, tim saya bilang ini yang naik nih, yang terdampak Piala Dunia nih, Airbnb. Airbnb kita juga mau watch saham, tapi masih sideways sih sebenarnya sih. Terus Visa, Mastercard, Coca-Cola. Jadi Visa yang terkait dengan hiburan. Terus Mastercard ya, ini Mastercard ya, dia juga bakalan terdampak. Terus kemudian Coca-Cola ya, ini pas di support. Coca-Cola pas di support banget. Jadi itu saham yang terdampak ini. MSCI tanggal 18 Miss 18-19 nya Indonesia ya. 18. Ya udah gitu aja sih semuanya. Selamat malam semuanya ya. TSM, tambahin TSM sama Grab, oke. TSM tunggu koreksi, masih uptrend, tunggu 408. Grab lagi downtrend, nggak mau aku. Gitu aja dulu. Walmart menarik, bisa bentuk V, tunggu turun sampai 117 atau 116-an. Itu aja semuanya. Big Bangs udah aku bahas di depan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya yang mau belajar US stock. DM saya start US di IG saya @elme_official. DM saya start US. Dan teman-teman yang mau belajar investasi jangka panjang, mumpung saham Indonesia lagi murah banget for long term investing, klik link di sini yang merah di sini, Mvestart ID, atau DM saya Mvestart EMVESTART untuk belajar long term investing. Terus asing belum masuk deras tapi saham sudah naik besar minggu ini, ada apa ya? Aku udah bahas tadi penyebabnya, dan live kemarin aku udah bahas, dan tadi aku udah ngulang lagi. Penyebabnya sebenarnya lebih banyak karena faktor domestik gitu ya. Udah aku bahas gitu ya. Ada rekamannya, ada di YT. Kalau nggak error, kapan hari error si metanya, jadi nggak bisa download video. Johnson & Johnson lagi normal retracement saat ini, tapi belum terlalu uptrend si Johnson & Johnson. ARA, oke, mau lihat ARA sebentar ya. Fei Cui, thank you, terima kasih Ibu Fei, terima kasih. Oke, TLKM, terus kemudian terima kasih. Terus apa lagi ya? Service now, lagi di support Service now. Lagi di support. Kita ada sih. Lagi support, guys. Terima kasih Buni. Kasih semuanya mau lihat arah. Pak Jungki, halo selamat malam. Yang di tok yang di ET ke Igo ya aku kalau mau lihat arah. Ada nggak ya? Oh, arah diambil anakku. Sorry, nggak jadi lihat arah. Pantasan nggak ada suara ngoroknya. Ternyata diambil anakku tadi. Sorry, anti uncle, only for following. Sorry ya. Jok ya. Arahnya tadi bobok di bawahku, terus sepi, nggak ada ngorok. Diculik sama anakku. Dadah. Selamat malam, sama-sama Pak Stayuda. Terima kasih buat pelayanannya, sama-sama. Thank you. Netflix, punya Netflix loh Pak. Downtrend ya. Aku sih avoid dulu. Selamat malam Bu Yo di sana pagi. The best hari ini fundamentalnya. Hehe.
Selamat malam. Bye.